Ini kita lihat banyak sekali ini sebenarnya dana asing yang sudah keluar dari Indonesia dan juga hingga akhir tahun ini masih ada ekspektasi kalau The Fed ini masih akan menaikkan lagi 1 kali begitu. Anda lihat apakah capital outflow ini nilainya akan terus bertambah hingga akhir tahun? Saya kalau ditanya prospek, saya harapkan tidak ya jawabannya. Tapi kita harus lihat sisi lainnya, yaitu sebenarnya secara year to date di bidang obligasi terjadi inflow. Kurang lebih year to date, memang ada outflow bulan terakhir, tapi year to date inflow-nya sekitar 54 triliun. That's di obligasi. Jadi saham memang betul outflow. Tapi saya kira di akhir tahun ini kami dari Trimegah berharap bahwa akan ada pesta demokrasi, it's coming soon kan di negara kita tahun depan. Jadi harusnya outflow ini bisa terhenti. Karena nanti ada excitement dari pesta demokrasi ini sehingga pergerakan ekonomi mulai bergulir. Sehingga nanti mudah-mudahan ada inflow masuk. Baik, sebesar apa pengaruh pemilu kita ini bisa mendatangkan dana asing meskipun cukup bergairah dan melawan semua sentimen-sentimen dari luar termasuk juga yang The Fed sampaikan higher for longer. Bahkan menurut analis ini mungkin baru bisa turun di second half 2024. Ya, good question. Saya kira mungkin keadaan dunia global memang sejak tidak baik-baik saja ya. Sekarang ini kan The Fed memang fighting inflation dan ada yang kedua yaitu krisis properti di China. Kita berharap dan mengasumsikan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya salah satu yang terbaik dibandingkan dengan banyak ekonomi regional lainnya. Apalagi dibandingkan dengan global ya, kita termasuk baik kok. Fiscal disiplin kita cukup kuat dan monetary policy kita cukup konservatif selama ini. Alhasil kita sebenarnya banyak sekali peluru untuk digunakan. Kami harapkan peluru ini bisa digunakan nanti ketika untuk mendukung pemilu juga, sehingga ekonomi kita bisa bergulir dan cukup untuk menahan gonjang-ganjing yang terjadi di luar. Saya kira cukup. Baik, ini yang kita percayai selama ini, terutama ketika dolar ini sebenarnya belum menembus harga year to date-nya di 15.500. Namun sekarang kalau kita lihat dolar itu sudah di 15.700 begitu. Seberapa besar kita harus waspada? Apalagi juga pecah lagi eskalasi perang di Timur Tengah yang dipercaya beberapa ahli ini juga mungkin akan meningkatkan inflasi baik itu di global maupun di dalam negeri. Saya kira rupiah is always a concern for us ya, terutama di Indonesia. Tapi pada dasarnya ujung-ujungnya akan we look at valuation untuk rupiah sudah melemah sekian banyak dibandingkan dengan keadaan fundamental kita, ekonomi kita cukup baik. Pada ujungnya itu akan ada balance kok. Sebenarnya kalau outflow mulai masuk dan excitement terhadap pemilu mulai muncul, saya kira rupiah akan mulai melemah, pelemahannya itu akan melambat. Dan sepertinya kalau untuk pasar saham, kita harapkan bahwa akan ada inflow terutama towards the end of the year, ke akhir tahun dan juga terutama di awal-awal tahun 2024. Karena pesta demokrasi kita, Pilpres akan terjadi 14 Februari, hari Valentine's ya, next year. Tapi towards the end of the year juga ada pesta demokrasi lainnya yaitu pemilu legislatif kan. Jadi saya kira untuk rupiah harusnya bisa stabil, tidak terlalu, mudah-mudahan kita bisa menyikapi tidak terlalu parah lah ya pelemahannya. Mudah-mudahan tidak mencapai 16.000. Baik, kalau kita lihat pemilu ini di 14 Februari begitu, artinya beberapa bulan sebelum pemilu harusnya gairahnya ini sudah mulai terasa di pasar keuangan kita begitu. Artinya tinggal beberapa bulan lagi, mungkin 2 bulan lagi efektif hingga di akhir tahun ini begitu. Anda lihat rupiah bisa mencapai berapa kalau sekarang di 15.700? I'm not an expert on rupiah. Terus terang saya bukan expertnya, bukan ahlinya memang. Tapi rupiah 15.700 saya kira mungkin dekat-dekat 16.000 mungkin saja terjadi towards the end of the year. Tapi saya kira pada saatnya nanti The Fed ini kan masih asumsinya masih naik turun ya. Sekarang memang seperti yang Anda katakan, asumsi sekarang investor mengasumsikan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya paruh kedua tahun depan. Tapi masih ada lagi mungkin 1 kali lagi tahun ini. Saya kira mungkin BI, Bank Indonesia harus cermat menyikapinya. Saya rasa ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh BI. Mungkin saja kita juga akan menaikkan suku bunga. Mungkin, saya tidak katakan pasti. Jika itu terjadi, maka rupiah akan bisa tertahan pelemahannya.
Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan Bank Indonesia ini nadanya ini sepertinya masih akan menahan kenaikan suku bunga acuan begitu. Dan kalau memang ternyata The Fed ini masih menaikkan 1 kali lagi, artinya ini sama suku bunga di Indonesia dan juga di Amerika Serikat begitu. Anda lihat seperti apa nantinya selisih dari yield kita di tenor 10 tahun dibandingkan dengan US Treasury? Ya, yield kita di tenor 10 tahun memang spread-nya adalah all time low sekarang ini. Boleh dibilang dari perspektif tersebut, jika kita mengisolasi ya lihat hanya spread-nya, mungkin 10 year kita kelihatan mahal relatif terhadap 10 year US. Tapi kalau kita tarik 1 tahun ke depan, saya kira ada suatu trigger yang akan bisa menarik buat negara kita, yaitu kemungkinan di-upgrade-nya rating kita. Nah, kenapa mungkin 1 tahun ke depan saya lihat, malah mungkin di awal 2025, mungkin rating agency akan melihat dulu pemilu kita ini arahnya kemana, dan kemudian nanti pemerintahan baru yang bertugas, terutama di bagian Kemenkeu-nya, siapa kandidatnya dan polisinya kira-kira arahnya kemana. Dan mungkin pada saat itulah rating agency kita akan lebih nyaman untuk menentukan sikap. Sebenarnya tadinya kita harapkan rating agency sudah bergerak 6 bulan yang lalu untuk mengupgrade rating kita, karena sudah pantas sebenarnya. Kalau rating upgrade terjadi, maka spread yang tadinya kita katakan all time low ini bisa malah lebih rendah lagi, karena ada buktinya kok beberapa negara yang sebenarnya yieldnya itu 10 year yieldnya di bawah US Treasury 10 yield. Baik, tapi kalau kita mendengar salah satu pejabat The Fed ini juga mengatakan mungkin target inflasi 2% ini baru akan tercapai di 2026. Dan juga sebelumnya sempat dikatakan higher for longer. Apakah ini artinya juga mungkin penurunan ini masih benar-benar dalam bayang-bayang saja? Ya, good question. Kita di Trimegah sebenarnya kalau saya tarik ya, mungkin di pertengahan tahun, kita pun cautious, jujur untuk obligasi kita cautious. Karena sekitar bulan Juni kita lihat ketika itu 10 year yield kita mungkin di level 64, 63, sempat ke 62. Kita lihat bahwa upside-nya mungkin tidak terlalu banyak. Jadi pada saat itu strategi yang kami lakukan, kami memperpendek durasi. Atau dalam bahasa casualnya adalah tenor-tenor yang kita beli semuanya yang jangka pendek. Karena kita khawatir bahwa pergerakan obligasi akan korelasinya lebih tinggi dengan pergerakan bond secara global. Dan itu terjadi, kebetulan ya, maybe kita beruntung. Nah di saat itulah kita harus lihat situasi. Kalau strategi kita di bonds sebenarnya sekarang buy on dip. Kalau ada pelemahan mungkin kita mau membeli tenor-tenor yang jangka panjang. Tapi kita lihat kondisi dan situasi. Tapi memang betul kondisinya sekarang kalau untuk obligasi trigger terbesar buat kami adalah rating up kita yang tadi saya katakan. Baik, tapi kalau melihat dari rating, sebenarnya di tahun ini pun rating kita kalau dibandingkan dengan rating di Amerika ketika terjadi penurunan, ini kan sebenarnya masih terpantau lebih baik begitu. Demikian juga dengan data-data ekonomi. Tapi buktinya tetap juga capital outflow ini terjadi. Seberapa besar kita bisa mengharapkan kalaupun ada penaikan rating di tahun depan? Ya, mungkin penaikan rating tadi saya katakan lebih relevan untuk outflow atau inflow di obligasi. Di obligasi tadi saya katakan kan terjadi inflow sebenarnya 54 triliun secara year to date ya. Kalau outflow di saham ya, that's a different question. Jadi di saham itu memang sekarang mungkin kalau di saham saya rasa kalau obligasi korelasinya lebih besar dengan obligasi global pergerakannya. Kalau saham ini sebenarnya agak unik. Saham ini korelasinya menurut kami ya, terutama ke depannya ya, akan lebih terdistant. Jadi kita akan masuk ke pesta demokrasi ini, dan ini yang kita harapkan bisa membuat pasar saham kita lebih bergairah lah ke depannya.